Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Husna dari kelas manajemen F, nomor induk mahasiswa 211100003031. Tugas video kali ini merupakan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Etika dalam Bisnis. Etika sendiri merupakan aturan, norma, kode, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik atau buruknya individu di dalam masyarakat. A. Hak dan kewajiban mahasiswa dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Terdapat hak dan kewajiban mahasiswa sesuai undang-undang. Hak dan kewajiban mahasiswa sudah diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 60 tahun 1999 pasal 109. Berikut hak dan kewajiban mahasiswa menurut undang-undang, di antaranya: 1. Hak mahasiswa, hak untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan susila di lingkungan akademik. Hak untuk mendapatkan pengajaran sebaik-baik dan layanan bidang akademika sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan. Hak untuk memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam melancarkan proses belajar. Hak untuk mendapatkan layanan informasi terkait program studi yang diikuti dan hasil belajar. Hak untuk mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi. Hak untuk mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi. Hak untuk memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengatur kesejahteraan minat dan kehidupan masyarakat. Hak untuk pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain. Hak untuk ikut dalam kegiatan organisasi mahasiswa. Hak untuk menjadi anggota perpustakaan setelah memenuhi berbagai kriteria khusus tertentu. Hak untuk mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak untuk menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku. 2. Kewajiban mahasiswa, kewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku di perguruan tinggi. Kewajiban untuk menjaga nama baik perguruan tinggi. Kewajiban untuk ikut serta dalam memelihara fasilitas, ketertiban, dan keamanan perguruan tinggi. Kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Kewajiban untuk menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Kewajiban untuk menjunjung tinggi kebudayaan nasional. B. Perilaku etis dan titik etis. Pengertian perilaku etis. Berikut definisi dan pengertian perilaku etis dari berbagai sumber buku dan referensi. Menurut Griffin dan Ebert 2006, perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Menurut Tikolah dan kawan 2006, perilaku etis adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. Aspek-aspek perilaku etis. Menurut Robin dan Jude 2008, aspek-aspek perilaku etis di perusahaan atau organisasi dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Menghargai hubungan.
Dengan menghargai hubungan antara sesama rekan kerja, pegawai cenderung memperhatikan implikasi etis dari tindakan mereka terhadap individu lain, seperti menghargai pendapat orang lain, menghormati sama rekan kerja, tidak mencela ataupun menghina hasil kerja orang lain. 2. Kedisiplinan. Keinginan yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan. Kedisiplinan pegawai dapat dilihat dari sikap taat pegawai pada peraturan yang berlaku di dalam perusahaan. Tingkah laku pegawai di dalam perusahaan yang mencerminkan pegawai yang disiplin, seperti bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan, menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan sebaik-baiknya, melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, kesetiaan terhadap organisasi. Kesetiaan pegawai terhadap organisasi dapat menunjukkan seberapa besar loyalitas pegawai terhadap organisasi dengan menjaga dan membela organisasi, mengutamakan kepentingan organisasi, serta mampu menyimpan rahasia organisasi dengan baik. Yang keempat, kehadiran merupakan suatu keikutsertaan pegawai secara fisik dan mental terhadap aktivitas kerja pada jam-jam efektif kerja. Kehadiran dapat dilihat dari hadirnya pegawai setiap hari kerja, ketepatan jam masuk dan pulangnya pegawai, dan tidak meninggalkan kantor pada jam kerja. Prinsip-prinsip perilaku etis. Menurut Ernst 2006, terdapat beberapa prinsip-prinsip etis yang berkaitan dengan perilaku etis pada seseorang yang berlaku di lingkungan perusahaan atau organisasi, yaitu sebagai berikut. Nomor 1, tanggung jawab. Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka. Kepentingan publik. Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, serta menunjukkan komitmennya dan profesionalnya. 3. Integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tinggi. Nomor 4. Objektivitas dan independensi. Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. 5. Keseksamaan. Anggota harus mempertahankan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional serta sesuai dengan kemampuan terbaiknya. 6. Ruang lingkup dan sifat jasa. Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menentukan ruang lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan. Indikator perilaku etis. Menurut Eileen Rahman 2006, terdapat beberapa indikator yang menjadi ciri-ciri seseorang sudah menjalankan perilaku etis. Antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik, yaitu mengikuti kode etik profesi, jujur dalam menggunakan dan mengolah sumber daya di dalam lingkup atau otoritasnya, dan memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar kode etik. Nomor 2. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan, yaitu melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai keyakinan. Berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti teman dekat dan jujur dalam berhubungan dengan orang lain.
3. Bertindak berdasarkan nilai dan norma. Meskipun sulit untuk secara terbuka maupun terus terang dalam segala hal. Nomor 4. Bertindak berdasarkan nilai dan norma walaupun ada risiko atau biaya yang cukup besar, yaitu mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis meskipun ada risiko yang signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan. Bersedia untuk mundur atau menarik produk atau jasa karena praktik bisnis atau kinerja yang tidak etis, menentang orang-orang yang menilai value dan norma. Adapun menurut Arendt 2006, indikator perilaku etis dalam sebuah perusahaan atau organisasi adalah sebagai berikut. Kode perilaku organisasi. Organisasi atau perusahaan dan karyawan harus senantiasa mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dengan semua perilaku bisnis jauh melebihi standar minimum yang disyaratkan oleh undang-undang. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak menyimpang atau melakukan kecurangan karena segala aktivitas harus didasari dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Nomor 2. Perilaku umum pegawai. Organisasi mengharapkan para karyawannya bertugas dan melarang aktivitas yang tidak profesional, seperti minum-minum, bersudi, berkelahi, dan menyumpah jika sedang bekerja. Karyawan yang berperilaku tidak profesional dapat mengganggu aktivitas bisnis perusahaan. 3. Hubungan dengan klien dan pemasok. Karyawan harus menghindari investasi dalam atau membeli kepentingan keuangan dalam setiap organisasi bisnis yang memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan. 4. Berurusan dengan orang dan organisasi di luar. Karyawan harus berhati-hati dalam memisahkan peran pribadi mereka dengan jabatannya pada organisasi ketika berkomunikasi mengenai masalah-masalah yang tidak melibatkan bisnis organisasi. 5. Komunikasi yang sigap. Semua karyawan harus melakukan segala upaya untuk mencapai komunikasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Menyangkut semua masalah yang berhubungan dengan pelanggan, pemasok, otoritas pemerintah, masyarakat, dan pihak lain dalam organisasi. 6. Privasi dan kerahasiaan. Karyawan harus mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan informasi yang diperlukan bagi bisnis organisasi ketika menangani keuangan dan informasi pribadi tentang pelanggan serta pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Sementara akses internal ke informasi harus dibatasi pada mereka yang memiliki alasan bisnis yang sah untuk mencari informasi tersebut. Faktor yang mempengaruhi perilaku etis. Menurut Griffin 2003, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku etis pada seseorang, antara lain yaitu sebagai berikut. Nomor 1. Keakuran, agreeableness, merupakan kemampuan seseorang untuk memiliki hubungan baik dengan orang lain. Keakuran menyebabkan sejumlah orang menjadi lembut, kooperatif, memaafkan, memahami, dan bersikap baik dalam perusahaan dengan orang lain. Individu yang sangat akur cenderung lebih mampu membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja, bawahan, manajer level lebih tinggi, sementara individu yang kurang cenderung memiliki hubungan kerja yang buruk. Kedua, kesungguhan merupakan jumlah tujuan yang menjadi fokus seseorang. Individu yang fokus pada tujuan-tujuannya relatif lebih sedikit pada suatu waktu tertentu lebih terorganisir. Sistematis, hati-hati, komprehensif, bertanggung jawab, dan mempunyai disiplin diri dari saat bekerja meraih tujuan-tujuan ini. Individu yang lebih bersungguh-sungguh cenderung berkinerja lebih baik daripada individu yang kurang bersungguh-sungguh di dalam ragam pekerjaan. Emosionalitas negatif
merupakan individu dengan emosionalitas negatif yang rentan, santai, dan percaya diri. Sebaiknya individu yang memiliki emosionalitas negatif yang tinggi akan lebih tidak tenang, gelisah, reaktif, dan moodnya biasa sangat bergejolak. Individu yang memiliki emosionalitas negatif rendah menangani stres, tekanan, dan ketegangan secara lebih baik. 4. Ekstroversi. Level kenyamanan seseorang terhadap hubungan. Individu yang ekstrovert lebih mudah bergaul, suka bicara, dan terbuka terhadap hubungan baru. Sedangkan individu introvert sulit bergaul, jarang bicara, serta kurang terbuka terhadap hubungan baru. Individu yang ekstrovert secara umum memiliki kinerja lebih tinggi dibanding introvert. Yang ekstrovert secara umum memiliki kinerja lebih tinggi. 5. Keterbukaan merupakan kekakuan keyakinan dan lingkup minat seseorang. Individu yang memiliki tingkat keterbukaan tinggi mau menerima ide baru dan mau mengubah ide, keyakinan, dan sikap mereka sendiri setelah menerima informasi baru. Toleransi, empati, dan sikap positif. Toleransi adalah sikap atau kemampuan untuk menerima pendapat atau perilaku orang lain yang berbeda terhadap diri pribadi. Empati merupakan sebuah kapasitas diri untuk mampu merasakan suatu situasi yang sedang dialami oleh orang lain dan turut serta bertindak dalam situasi tersebut. Sikap positif adalah bentuk sikap dan pemahaman diri untuk melihat sisi baik dan berperilaku optimis dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa isu perilaku tidak etis yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: 1. Ketidakteraturan dan ketidak tepat waktu. 2. Kasar dan kurang kepedulian. 3. Membuang sumber daya. 4. Tidak taat aturan. 5. Kurang menghargai dan kurang menghormati. 6. Tidak setia. 7. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Bersikap merusak. 9. Tidak jujur. Perilaku tidak etis dalam sikap kerja. Hasil riset yang dilakukan oleh Institute of Leadership and Management di Inggris yang bertanya pada 1.600 orang manajer tentang apa saja perilaku tidak etis yang sering ditemui di tempat kerja. Perilaku tersebut yaitu: 1. Mengambil jalan pintas dalam pekerjaan. 2. Berbohong untuk menyembunyikan kesalahan. 3. Menjelek-jelekan rekan kerja. 4. Melempar pekerjaan kepada orang lain ketika tidak bisa dikerjakan. 5. Lalai dalam pekerjaan. 6. Berbohong untuk menyembuhkan kesalahan teman. 7. Mengambil pujian terhadap hasil kerja orang lain. 8. Pura-pura sakit. 9. Berbohong terhadap pengalaman dan kemampuan yang dimiliki. 10. Sering mengambil tugas yang mudah. C. Etika pergaulan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pergaulan diartikan sebagai kehidupan bermasyarakat atau perihal bergaul. Maka bisa dikatakan definisi etika pergaulan adalah watak atau kebiasaan seseorang dalam bergaul dan menjalin kehidupan bermasyarakat. Etika pergaulan bisa diterapkan di lingkungan mana saja, seperti sekolah, lingkungan sekitar, rumah, lingkungan kerja, dan masih banyak lagi. Dalam penerapannya, etika pergaulan bisa berfokus pada cara berbicara atau menjalin komunikasi hingga etika bertamu. Ada 5 cara yang dapat dilakukan untuk memelihara etika pergaulan, yakni: nomor 1. Saling menyapa saat bertemu orang yang dikenal. Ketika bertemu orang yang dikenal di jalan atau di tempat umum, usahakan untuk menyapa dan berbincang sebentar. Contohnya, orang yang lebih tua dan sebentar. Contohnya, menanyakan kabar atau nanya. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua dalam etika pergaulan. Kita harus menghormati orang yang lebih tua, contohnya dengan berbicara sopan,
membungkuk ketika harus berjalan di depan orang yang lebih tua dan sebagainya. Menghargai teman sebaya selain menghormati orang yang lebih tua. Etika pergaulan juga mengajarkan cara menghargai teman sebaya. Contohnya mendengarkan pembicaraan teman sebaya dengan baik, memperhatikan penggunaan bahasa dan lain sebagainya. Bersikap sopan kepada siapa saja, berperilaku dan senantiasa menjaga sikap sopan santun menjadi hal penting yang harus dilakukan dalam etika pergaulan. Bersikap sopan bisa dengan memiliki cara bicara, memperhatikan cara berpakaian, etik menyapa, kenalan, dan lain sebagainya. Punya rasa empati setidaknya harus ditanamkan dalam diri setiap orang. Empati dibutuhkan dalam pergaulan, contohnya menolong orang lain yang merasakan kesulitan, menawarkan bantuan, dan lain sebagainya. Menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana mahasiswa tersebut berada, bisa menguasai diri sendiri dan selalu berusaha tidak mengganggu, menyakiti perasaan dan pikiran orang lain. Bersikap sopan, ramah, dan selalu menunjukkan sikap yang menyenangkan dan bersahabat dengan orang. Selalu berusaha tidak mengecewakan, membuat gusar apalagi membuat marah orang lain, walaupun diri sendiri dalam keadaan sedih, kesal, lelah, ataupun jenuh. Berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajari di masyarakat sebagai wujud pengabdian. D. Etika berpakaian. Islam memiliki etika berbusana yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, kita sebagai umat Allah tidak diperbolehkan memakai pakaian yang melanggar aturan Islam. Tetap harus mengikuti aturan tersebut. Zaman semakin berkembang bukan berarti kita harus mengikuti perkembangan yang ada secara keseluruhan. Pakaian merupakan pengaruh yang besar bagi perkembangan zaman karena akibat dari perkembangan zaman yang datangnya dari dunia barat sangat mempengaruhi motif pakaian kita sebagai umat muslim. Maka dari itu, biasakanlah berpakaian sesuai syariat Islam agar tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh negatif yang membuat kita lupa akan Allah serta aturannya. Dalam pandangan Islam, pakaian terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, pakaian untuk menutupi aurat tubuh sebagai realisasi dari perintah Allah bagi wanita seluruh tubuhnya kecuali tangan dan wajah. Bagi pria, menutup aurat di bawah lutut dan di atas pusat. Batasan pakaian yang telah ditetapkan oleh Allah ini melahirkan budaya dan sopan dan enak dilihat oleh kita, dan kita pun merasa aman dan tenang karena pakaian kita yang memenuhi kewajaran pikiran manusia. Sedangkan yang kedua, pakaian merupakan perhiasan yang menyatakan identitas diri sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia. Busana muslimah haruslah mempunyai kriteria sebagai berikut. 1. Tidak jarang dan tetap. 2. Tidak menyerupai laki-laki. Dan ketiga, tidak menyerupai busana khusus non-muslim. 4. Pantas dan sederhana. Jadi, mengenai bentuk model pakaian, Islam tidak memberi batasan karena hal ini berkaitan dengan budaya setempat. Pakaian orang Arab berbeda dengan pakaian budaya orang Indonesia. Islam bukanlah Arab, tidak selalu yang menggunakan identitas atau bahasa Arab itu pasti Islami. Oleh karena itu, kita diperkenankan memakai pakaian dengan model apapun selama pakaian tersebut memenuhi persyaratan menutup aurat dan persyaratan sebut di atas. E. Etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Secara umum, selalu gunakan bahasa formal ketika berkomunikasi dengan dosen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi secara lisan dengan dosen, yaitu nomor 1, gunakan kata ganti saya dan jangan menggunakan kata ganti aku, gue, atau sejenisnya. 2. Selalu perkenalkan diri atau status Anda. Misalnya, saya Mila Husna, mahasiswa bimbingan skripsi Bapak. Karena tidak semua dosen sanggup mengingat seluruh mahasiswa bimbingannya yang selalu berubah tiap semester.
Nomor 3, jelaskan keperluan Anda. Misalnya, saya memerlukan persetujuan Bapak untuk mengajukan sidang skripsi. Nomor 4, sampaikan terima kasih setelah keperluan Anda termenuhi dan perhatikan waktu jangan mengganggu saat ada dosen sedang makan atau ketika sedang ada hubungan dengan mahasiswa lain. Etika berkomunikasi menggunakan email. Nomor 1, tuliskan subjek email. Berikan judul atau keterangan singkat mengenai tujuan Anda mengirimkan pesan kepada dosen. Nomor 2, tuliskan kata pembuka dengan benar. Sebutkan pihak yang dituju dan gunakan sapaan pembukaan formal. Ketiga, perkenalkan diri dan jelaskan tujuan Anda mengirim email, terutama jika baru pertama kali mengirim email pada dosen tersebut. Sebutkan nama lengkap, program studi, dan kelas Anda. 4, sampaikan tujuan Anda mengirim email dengan jelas. Jika ada beberapa yang akan disampaikan, Anda bisa menggunakan pointers. Jika mengirim attachment informasikan pada email, berikan nama attachment dengan jelas dan sesuai. Pastikan juga Anda sudah melampirkan attachment pada email yang akan dikirimkan. 6, gunakan bahasa yang baik dan hindari mengikat kata. Perhatikan juga penggunaan tanda baca huruf kapital serta pastikan tidak ada kesalahan penulisan atau typo. Sebelum mengirim email, cek kembali pesan dan attachment yang akan dikirim. Berikan waktu dosen Anda untuk menjawab. Walaupun membalas email dapat dilakukan dengan cepat, tapi bisa saja dosen Anda memiliki kesibukan lainnya. Jika tidak ada balasan dalam jangka waktu yang cukup lama, Anda bisa bertanya kembali dengan sopan. Etika berkomunikasi menggunakan aplikasi Messenger. Nomor 1, perhatikan waktu. Sebaiknya Anda tidak mengirim pesan ketika waktu istirahat, beribadah, atau di hari libur. 2, awali pesan dengan salam dan perkenalan diri. 3, sampaikan keperluan Anda dengan ringkas. Gunakan bahasa yang formal dan hindari menyingkat kata. Perhatikan juga penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta pastikan tidak ada kesalahan penulisan. Akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih atau salam. Hindari pertanyaan yang menginterogasi. Etika pergaulan sesama mahasiswa, yaitu sebagai berikut. Biasakan menyapa teman bila bertemu. Jangan mengolok-olok teman di batas, meskipun hanya bergurau. Jaga citra sebagai insan terpelajar. Jangan menyapa teman dengan julukan atau sebutan yang menyedihkan atau nama yang tidak disukai. Hindari ucapan yang merendahkan teman. Menghormati ide, pikiran, dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga kampus. Ya, etika dalam berorganisasi. Sebuah organisasi pasti didirikan karena ada niat dan tujuan. Niat dan tujuan didirikan organisasi ini sangat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam organisasi, meskipun nantinya keberlangsungan organisasi akan bergantung pada etos individu dan kelompok dalam organisasi. Jikalau niat dan tujuannya mulia, maka dibentuknya organisasi akan lebih bermanfaat sesuai dengan niat dan tujuannya. 1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Menjaga informasi bersifat rahasia. 3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 4. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. 5. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. 6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. 7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan
kerja organisasi. 9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Yang G terakhir yaitu etika di lingkungan kampus. Mahasiswa adalah intelektual yang sangat berperan penting bagi bangsa dan negara ke depannya. Mahasiswa dituntut untuk menjadi komputer pelajar. Banyak yang harus dikembangkan ketika masih menjadi pelajar dan belum menjadi mahasiswa. Salah satu yang menjadi penunjang dalam bermahasiswa adalah beretika. Etika yang diterapkan di kampus jelas berbeda-beda. Tidak sama dengan kampus satu dengan kampus lain. Etika yang bisa dilakukan mulai dari lingkungan kampus, seperti berinteraksi dengan dosen, teman, pegawai kampus, serta siapapun yang berada di lingkungan kampus. Etika yang dimaksud adalah pandangan yang baik atau buruk pada suatu hal. Dengan dilihatnya dari sudut pandang tersebut, maka mahasiswa harus bisa memilah yang baik dan benar, serta bertindak sesuai keadaan yang beda Beberapa etika yang harus diperhatikan sebagai mahasiswa secara umum. 1. Berpakaian sopan dan rapi. 2. Mematuhi peraturan yang berlaku. 3. Bertutur kata yang baik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.